Selamat malam, Romo Yohanes sebagai PR. Senang sekali pada malam hari ini dapat berjumpa dengan Romo dan terima kasih atas waktunya. Dan juga selamat malam untuk Ibu, Bapak, teman-teman MBC yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih juga untuk kehadirannya teman-teman semua. Salam jumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Oke, baik. Malam ini kita akan sama-sama mendengarkan, kita akan sama-sama menyimak apa yang Romo Bagio sharingkan kepada kita, tentunya dengan topik yang sangat menarik, yaitu pulang lewat jalan lain. Lah kok lewat jalan lain ya? Kenapa nggak jalan yang sama? Penasaran kan? Nah, tunggu ya. Sama-sama kita akan simak. Tapi sebelum memulai acara ini, seperti biasa, kita akan buka acara malam ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Reni Wayong. Kami persilakan Bu Reni. Baik, terima kasih Sis Dwi. Selamat malam Romo, teman-teman semua. Mari kita hening sejenak, kita hadirkan Tuhan, terutama Roh Kudus, di tempat kita ini. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang adalah benteng keselamatan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang tak pernah putus Kau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini dengan begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Juga pada malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul kembali Bapa dalam Magazine Bible Club. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Bapak semua ini boleh terjadi Bapak oleh karena kehendak-Mu. Bapak yang maha baik, untuk itu kami mohon sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara kami ini. Berkati kami semua Bapak, pribadi lepas pribadi, buka mata hati kami, pikiran dan akal budi kami, agar apa yang kami bahas, apa yang nanti dipaparkan oleh Romo boleh menambah iman kepercayaan kami akan Engkau dan menambah pengetahuan kami akan Engkau dan kami pun semakin dekat dan lebih dekat lagi kepadamu. Bapa berkati apapun yang kami gunakan pada malam hari ini, kiranya Bapa segala sarana yang kami gunakan malam hari ini Bapa. Untuk itu kami mohon biarlah Engkau sendiri akan berselenggara pada malam hari ini sehingga acara kami ini boleh berjalan dengan sempurna. Bapak, Engkau juga berkati Romo Yohanes Subagio PR yang akan memberikan pengajaran kepada kami. Kiranya Bapak, biarlah apapun yang Romo akan sampaikan Bapak boleh berkenan di hatimu dan sehingga kami pun juga boleh menerima apa yang nanti akan Romo sampaikan Bapak dan boleh berguna untuk kehidupan kami hari lepas hari, bahkan kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, terutama orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Bapak, berselenggaralah dalam acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga saudara-saudara teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini Bapak, biarlah pada kesempatan yang akan datang mereka boleh bersama-sama kembali dengan kami. Terima kasih Bapak, kami panjatkan permohonan kami ini melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan Sis Dwi. Baik, terima kasih Bu Reni. Baik, sebelum mulai saya akan sedikit bacakan CV dari Romo Bagio. Beliau lahir di Muntilan, di Magelang, tanggal 12 Juli 1960. Ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 14 Agustus 1987. Romo Subagio ditugaskan menjadi Vikaris Jenderal di Keuskupan Agung Jakarta dari tahun 2000 hingga tahun 2014. Dan Romo Bagio juga pernah belajar S3 Teologi di Universitas Urbaniana di Roma pada tahun 1995. Dan saat ini Romo sebagai dosen S1 Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Dryakara dan juga sebagai dosen teologi di Universitas Atmajaya. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Dan
Untuk itu tidak berlama-lama saya akan serahkan ke Bapak Moderator Christopher Teja yang akan memandu selama pengajaran di malam ini. Baik Pak Teja, waktu dan layar kami serahkan ke Pak Teja. Ya, terima kasih Bu Dwi. Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu bagi Ibu Bapak yang baru bergabung di Megusim Bible Club pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Romo Subagio nanti. Nah, Ibu Bapak, tema pada malam hari ini adalah pulang lewat jalan lain. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dwi, kenapa kok harus lewat jalan lain? Kenapa kok nggak lewat jalan yang sama? Ya. Ibu Bapak mungkin sudah sering membaca cerita tentang kisah orang-orang Majus, ya. Dan cerita ini selalu menjadi bagian dari peristiwa Natal atau perayaan Natal yang masa Natal yang setiap tahun kita rayakan, ya. Jadi kisah dari orang Majus ini pun yang pada waktu itu menginspirasi kami untuk membentuk Megusim Bible Club ini. Megusim Magos atau Majus, ya. Jadi itu merupakan orang-orang Majus yang hanya dalam Injil Matius yang dicatat merupakan orang-orang yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem. Ya. Namun cerita orang Majus ini rupanya tidak sesederhana itu. Apakah nanti kita melihat sisi-sisi yang lain? Apakah hanya orang yang datang mengunjungi dan mempersembahkan persembahan kepada bayi Yesus saja, karena kemudian pulang lewat jalan lain, itu saja? Rasa-rasanya kita bisa memetik banyak hal dari kisah ini. Nah, malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pengajaran dari Romo Subagio PR mengenai kisah orang Majus ini. Untuk itu, saya ingin mempersilakan kepada Romo Subagio PR untuk menyampaikan materinya. Silakan Romo. Terima kasih, selamat malam. Rasanya kita agak tegang ya malam ini. Mudah-mudahan saya bisa mengurai ketegangan kita bicara dan mendapatkan pesan inspiratif. Saya mengubah sedikit judulnya menjadi jalan lain dari tiga raja. Tadi yang ditawarkan adalah pulang lewat jalan lain. Jangan pulang dulu. Kita nikmati jalan lain yang ditawarkan tiga raja itu seperti apa. Sebetulnya Injil Matius bab 2 yang disebutkan tadi sebagai dasar biblis dari Megusim Bible Club itu tidak pernah menyebut kata tiga raja. Dari mana asal kata tiga raja? Apalagi dalam tradisi Katolik kita mempunyai sebuah kebiasaan kuat untuk menempatkan patung tiga raja seminggu setelah Natal. Injil Matius hanya menyebut istilah orang Majus. Kata Megusim berasal dari kata Majus, dari kata Magoi, ya, atau dalam terjemahan yang lebih sederhana, mereka adalah orang-orang yang bijak, wise men. Mengapa bijak? Karena mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi. Mereka tahu mengenai perbintangan. Mereka mencari kebenaran. Mengapa orang-orang Majus yang jumlahnya tidak disebutkan itu dibatasi menjadi tiga raja? Dalam tradisi banyak bangsa. Di Rusia namanya lain. Di Syria
yang sekarang dilanda perang namanya juga lain. Saya hanya ingat tradisi yang ada dalam lingkup gereja Katolik. 3 raja itu punya nama Gaspar, Baltasar, dan Melchior. 3 orang ditentukan dari 3 hal yang mereka persembahkan. Di bagian akhir dari kisah mengenai orang-orang Majus disebutkan bahwa yang dipersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Kalau persembahannya 3, ya mudah saja disimpulkan. Yang memberi persembahan adalah 3 raja. Raja pertama memberi emas, raja kedua memberi kemenyan, raja ketiga memberi mur. Mereka seringkali disebut sebagai kaum bijak, wise men. Mereka mencari Yesus dengan mengikuti tanda di langit, yaitu bintang yang menuntun mereka untuk sampai di tempat Yesus dilahirkan. Mereka tidak terpesona pada kekuasaan besar mereka sebagai raja. Mereka mencari kebenaran. Maka mereka pergi ke Bethlehem untuk mewujudkan sembah bakti kepada Tuhan Yesus. Kira-kira mereka kecewa tidak? Injil tidak menceritakan perasaan ketiga raja ini. Tetapi kita bisa membuat sebuah imajinasi, sebuah bayangan yang membuat kita makin mendalami Injil. Yang dikatakan dalam Injil adalah bahwa mereka melihat bintangnya, bintang Tuhan. Dan mereka ingin menyembah serta memberi hadiah. 3 raja yang bijaksana, 3 raja yang mencari kebenaran lewat tanda yang ditunjukkan Tuhan, sebetulnya menunjukkan sebuah sikap dasar. Mereka memberi hadiah, mereka berjalan sangat jauh. Maka mereka sebetulnya tunduk. Mereka hormat, mereka merendahkan diri di hadapan Yesus Allah Maha Tinggi yang mereka anggap sebagai Sang Maharaja. Mereka tidak bangga pada kuasa mereka sebagai raja, masih ada raja besar yang harus mereka sembah, harus mereka hormati, harus mereka muliakan. Namun, raja dengan persembahan emas, mur, dan kemenyan ini menjumpai yang ada di Bethlehem adalah seorang bayi. Sangat rentan, ditidurkan di palungan, di atas jerami, dikelilingi oleh hewan-hewan. Itu yang dikatakan dalam tradisi kita semua. Kira-kira mereka kecewa tidak? Sama seperti kalau Anda punya anak, ya, dan anak Anda itu berhubungan secara virtual dengan calon pasangannya dari luar negeri. Tidak pernah ketemu, dan yang dikirimi itu adalah foto-foto yang indah. Bayangkan anak Anda, anak perempuan. Ya. Dikirimi foto pertama, sang pangeran yang membuat anak Anda jatuh cinta, naik kuda. Dia difoto dari sebelah kiri, mengendarai kuda besar. Hebat kan? Tetapi rupanya kaki kanannya buntung, disembunyikan, tidak mungkin difoto. Waktu datang, rupanya dia itu buntung kakinya dan tidak pernah memberi informasi sama sekali. Informasinya tidak lengkap. Atau anak Anda laki-laki itu jatuh cinta pada seorang gadis cantik,
beberapa kali gadis ini mengirimkan foto sedang mencium bunga. Cantik memang, tetapi dia tidak memberitahukan mengapa wajahnya, bibirnya ditutupi bunga. Karena dia swing, swing itu bahasa Indonesia, sumbing. Ya. Informasinya tidak lengkap. Yang dilakukan oleh para raja besar, raja bijaksana yang membawa persembahan ini adalah sekedar menyembah Yesus, memberikan persembahan kepadanya, mereka bersujud di hadapannya. Informasinya tidak ada yang lain, waktu itu pasti belum ada Google. Mereka hanya percaya bahwa yang dilahirkan, yang ada tanda bintang besarnya adalah Yesus yang mereka anggap sebagai sang maharaja besar. Kira-kira mereka kecewa tidak? Injil tidak menceritakan apa-apa. Tapi bahwa 3 raja itu menyembah mereka, mereka bergembira di depan Yesus, itu adalah ungkapan keteladanan bahwa raja-raja besar yang bijaksana ini adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka tidak membanggakan harta dan kekuasaan. Bagi mereka, bukan segala sesuatu yang mereka miliki itulah yang mereka banggakan. Kebahagiaan mereka adalah saat sampai di Bethlehem dan menyembah Yesus. Maka pertanyaan kita dijawab dengan jelas. Tidak, mereka tidak kecewa. Mereka tetap memberikan hadiah, memberikan persembahan, dan menyembah Yesus. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mengenai jalan lain. Jalan lain itu ditempuh oleh ketiga raja setelah bertemu dengan Yesus. Ini mengundang kita untuk membuat sebuah penafsiran. Pertemuan dengan Yesus rupanya mengantar ketiga raja itu untuk membuat sebuah keputusan. Mereka akan pulang melewati jalan yang lain, seperti judul yang ditawarkan, pulang lewat jalan lain. Mereka tidak mau lagi melewati Yerusalem dan ketemu dengan Herodes. Jalan lain itu adalah jalan yang tidak lazim, tidak dikenal sebelumnya. Sebelumnya mereka menempuh jalan yang melewati istana Herodes. Maka jalan lain ini harus dicari, harus ditemukan. Jalan lain itu ada risikonya. Kalau Anda pergi ke Bogor dan Anda punya mobil, pasti akan memilih jalan yang tercepat lewat jalan tol. Tapi kalau ada berita bahwa jalan tol macet luar biasa ke arah Jakarta, Anda pasti akan lewat jalan lain. Kalau lewat Cililitan mungkin kita tahu, itu jalan yang umum sebelum jalan tol dibangun. Lewat Parung bisa juga. Ada jalan-jalan kecil yang sebetulnya bisa ditempuh, tetapi kita tidak tahu. Belum pernah lewat jalan itu. Maka jalan baru ini pasti berisiko. Jalan lain ini bisa jadi tidak nyaman. Karena tidak semulus jalan tol. Ini bukan comfort way, bukan jalan yang membuat nyaman. Yang membuat tenang. Maka ini soal pilihan. Orang bisa pulang lewat jalan yang sebelumnya ditempuh. Tetapi mereka memilih jalan lain. Kata jalan dalam kitab suci selalu terkait dengan kehidupan. Jalan kehidupan. Rupanya yang dipilih ketiga raja adalah jalan yang tidak dikenal baik sebelumnya. Harus dicari, harus ditemukan. Resikonya tinggi. Bisa jadi tidak nyaman.
seperti jalan sebelumnya. Tapi itulah yang dipilih. Tentu pilihan itu punya pertimbangan. Jalan pulang yang sama akan mengantarkan Yesus pada kematian. Maka tidak dipilih. Yang dipilih adalah jalan lain. Ini menjadi bahan renungan kita berikutnya setelah kita bertanya, apakah tiga raja kecewa melihat Yesus bayi miskin dengan orang tua yang sederhana? Yang kedua, juga kita bertanya, jalan lain ini tidak nyaman, tetap dipilih. Apa alasannya? Mengapa para raja yang biasa hidupnya nyaman di istana sekarang memilih jalan yang tidak nyaman ini? Mari kita amati sekarang jalan Herodes. Kalau kita membaca kisah dari Injil Matius bab 2, maka akan terasa bahwa jalan Herodes itu penuh dengan keramahan dan kesantunan. Saya bacakan ayatnya ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang sama seperti kamu untuk menyembah dia. Bukankah Herodes penuh kesantunan dan keramahan? Kata-katanya enak untuk didengar. Sebentar saya besarkan. Tapi rupanya tawaran Herodes itu tidak ditanggapi. Karena apa? Karena di balik kebaikannya, di balik keramahannya, ada rencana pembunuhan anak-anak kecil yang salah satunya itu menjadi saingan bagi Herodes, mengancam Herodes sebagai raja. Biar tiga raja itu menyembah. Saya akan datang ke sana juga untuk membunuh anak yang bisa mengancam posisi saya sebagai raja. Maka lewat kata-katanya yang baik, sebetulnya dia meminta ketiga raja untuk menjadi sekutunya. Menjadi orang yang bisa diajak bekerja sama, bahkan mereka diminta lewat kebaikan Herodes, lewat kata-katanya yang santun. Agar mereka menjadi mata-mata bagi Herodes. Kalau mereka sudah memberikan informasi, di situ loh Tuhan Yesus itu dilahirkan. Maka mudah bagi Herodes untuk mematikan Yesus. Maka jalan Herodes yang tampaknya baik, sebetulnya penuh dengan kejahatan. Di balik kebaikan Herodes, ada rencana jahat. Maka jalan Herodes yang tampaknya baik bisa penuh kejahatan. Kejahatan seringkali tersembunyi juga dalam kebaikan-kebaikan. Maka ketiga raja tidak memilih jalan Herodes ini. Mereka tidak mempunyai rencana jahat kecuali untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan kepadanya. Jalan Herodes itu membuka mata kita bahwa di balik hal-hal yang baik, seringkali tersembunyi kejahatan-kejahatan. Contohnya banyak sekali dalam hidup orang-orang yang seringkali ditampilkan di dalam berita. Berikutnya,
ketiga raja, orang-orang Majus, orang-orang yang bijak itu, dalam Injil Matius bab 2, ayat 1 dan seterusnya, kalau tidak salah sampai ayat 12 ya. Betul, ayat 12. Ditampilkan dalam pelbagai kemungkinan untuk memilih peran mereka. Yang pertama diceritakan di bagian awal, mereka itu melihat bintang, lalu berusaha mencari Tuhan Yesus. Dan di akhir kisah, setelah mencari Tuhan Yesus berjalan panjang, mereka menemukan Yesus. Pedomannya sederhana. Sering dikatakan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Persia. Orang-orang yang memang sejak dahulu dikenal sebagai ahli perbintangan. Dampaknya sampai ke seluruh dunia kan. Kalau Anda ditanya bintang Anda apa? Bintangnya Aquarius atau Leo. Nah, ini sebenarnya adalah dampak hasil dari cara meramalkan hidup manusia hanya dengan menggunakan pedoman bintang. Dalam hal Injil Matius bab 2, kita bisa mengatakan Allah tidak segera ditemukan oleh orang-orang Majus ini. Allah adalah Allah yang tersembunyi. Dan kita mempunyai keyakinan yang sama. Allah tidak bisa kita lihat begitu saja. Kita hanya melihat tandanya, dalam istilah kita melihat sakramen. Kita menerima sakramen, tetapi di balik tanda-tanda ini, seluruh gereja mempercayai Allah tersembunyi dalam sakramen itu. Kalau kita pergi ke gereja pada hari Minggu, maka yang kita temui bukan, atau yang kita terima bukan hanya roti putih kecil, bukan hanya komuni yang kita terima. Di balik komuni atau di balik tanda komuni ada yang ditandakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Orang Katolik begitu hormat pada komuni, sehingga di daerah timur kalau ada orang yang melecehkan komuni, juga kalau dia tidak tahu, dia bisa mendapatkan akibat yang tidak enak. Bisa dipukuli, bisa diadili massa. Ya. Tuhan tidak terlihat, tapi untuk orang Katolik, di balik tanda-tanda ada Tuhan. Kalau orang mengucapkan janji pernikahan, cara mereka mencintai Tuhan adalah dengan mencintai pasangan. Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan adalah pasangannya. Maka cinta kasih suami istri itu menjadi tanda bagi Allah yang mencintai tetapi tidak kelihatan, tersembunyi. Maka indah saat pada akhirnya orang menemukan di balik tanda ada Allah yang hadir. Indah pada saat orang-orang Majus ketiga raja ini melihat bintang dan dihantarkan pada Yesus yang bintangnya begitu terang di atas tempat kelahirannya. Sebetulnya kehidupan kita itu adalah sebuah permainan yang sangat membahagiakan. Hide and seek. Bersembunyi, Tuhan bersembunyi, dan kita diundang terus-menerus untuk menemukannya. Ada orang yang senang naik gunung, dan begitu sampai di puncak gunung, dia bisa menangis terseduh-seduh, karena dia rasakan kekecilannya di hadapan Allah yang menciptakan alam semesta yang besar. Ada teman saya, setiap kali naik kapal, lalu dia sudah jauh dari daratan,
bisa menangis karena dia merasakan kekecilannya di hadapan laut yang begitu luas. Allah tersembunyi dalam banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. Selalu indah untuk menemukan yang tersembunyi ini. Saya ingat waktu kecil, saya seringkali bermain kalau ada bulan purnama dengan teman-teman kecil saya. Ada permainan peta umpet di Muntilan, ini dikatakan dengan kata jilumpet. Jadi ada satu yang berdiri menutup mata di dekat tiang listrik. Lalu ada orang yang melempar tiang listrik dengan batu. Nah, orang yang menutup mata membuka tangannya, lalu dia mencari teman-temannya yang bersembunyi. Selalu ini menimbulkan sukacita, anak-anak kecil bisa berteriak-teriak pada saat yang bertugas mencari yang bersembunyi akhirnya menemukan. Lalu yang ketahuan bersembunyi ini disuruh menunggu, dia yang giliran menutup mata, yang lain bersembunyi. Saya pernah kebagian yang bersembunyi. Saya tahu di dekat tiang listrik itu ada semak-semak yang rimbun. Maka saya masuk ke situ, saya yakin tidak akan ketahuan. Saya sembunyi 1 menit, kok tidak ada yang melangkah mencari saya. Ya. Saya tunggu 5 menit, mulai digigiti nyamuk. Gitu. Saya tetap menunggu. Saya tunggu 10 menit, kok sepi. Maka saya keluar, karena mulai gatal-gatal di tangan dan kaki. Rupanya teman-teman saya ngerjain saya, mereka pulang ke rumah. Jadi saya yang sudah bersembunyi tidak dicari. Maka saya pulang dengan perasaan sedih, sakit hati. Sudah bersembunyi, kok tidak dicari. Kadang-kadang saya membayangkan dalam imajinasi saya Tuhan itu sudah bersembunyi dalam banyak ciptaannya. Kira-kira perasaan Tuhan seperti apa ya? Kalau sudah bersembunyi tapi manusia tidak mencari. Dia bersembunyi dalam ruang sakramen tobat. Supaya kita bisa merasakan kerahimannya. Apa perasaan Tuhan kalau kita tidak mau menemukan kerahimannya? Lalu tetap asyik dalam jalan hidup kita, bukan jalan hidup yang lain karena sudah bertemu dengan Tuhan. Kita ini diundang untuk menemukan Tuhan dalam kasih. Karena ada perkataan ubi caritas et amor ibi Deus, di mana ada cita kasih, hadirlah Tuhan. Kok saya tidak tergerak untuk menemukan Tuhan dalam setiap ungkapan cinta kasih? Saya lebih asik memperhatikan diri saya sendiri dan tidak mencintai. Hidup kita selalu indah kalau kita itu terus-menerus berusaha menemukan Tuhan. Tuhan yang tersembunyi dalam banyak peristiwa hidup kita, dalam alam semesta. Maka kalau kita baca teks, begitu para raja itu melihat bintangnya bersinar terang, mereka menemukan Yesus di bawah bintang itu. Mereka bersukacita. Allah yang tersembunyi, akhirnya mereka temui. Maka sukacitanya datang karena mereka akhirnya sampai di tempat Yesus dilahirkan. Nah, ini peran yang sangat terasa yang dipilih oleh orang-orang Majus tadi. Tapi 3 raja ini, orang-orang Majus ini juga pernah mendapat kesempatan menjadi mata-mata Herodes. Kata-kata Herodes begitu manis. Datang nanti lagi ke sini, mungkin kalau mereka sampai ke istana Herodes, pasti akan mendapatkan kemewahan, mendapatkan tawaran yang menyenangkan. Tapi rupanya mereka memilih jalan lain. Sempat mereka ditawari, tapi mereka tidak mau menanggapi tawaran Herodes. Karena
tawaran itu tidak membawa kehidupan, tidak membawa sukacita, tapi malah membawa kematian. Para orang bijak, orang-orang Majus ini menyembah dan memberi hadiah kepada Yesus. Kita boleh mengisi sebuah ruang kosong yang ada dalam kitab suci dan kita tambahi imajinasi kita. Kalau Anda membayangkan seperti contoh tadi, kalau rupanya calon-calon pasangan Anda, anak Anda tidak seperti yang diceritakan mereka lain, kira-kira kecewa tidak? Yang dijumpai 3 raja yang membawa emas dan benda-benda yang mahal ini adalah seorang bayi kecil, miskin, tidak istimewa. Allah tersembunyi di dalam hal yang penuh kehinaan ini. Kira-kira mereka kecewa tidak? Maka mereka boleh sebetulnya kecewa karena mereka bisa memilih kan. Tapi yang dipilih itu adalah tetap menyembah dan memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Hal berikutnya, mencari, menemukan, dan menjalani kehidupan lain setelah bertemu Yesus. Itu penuh resiko. Karena orang kehilangan kenyamanan, orang belum tahu jalan yang lain itu, orang harus mencari-cari, tetapi mereka memilih hal yang penuh resiko, hal yang tidak nyaman itu. Saya sudah berapa menit ini ya? 40 menit. Nah, di bagian akhir, saya akan bercerita mengenai raja yang keempat. Mengapa saya bercerita ini? Karena sebetulnya kisah mengenai kelahiran Kristus penuh dengan hal-hal yang inspiratif sekaligus imajinatif. Kalau kita hanya membaca Injil Matius bab 2, yang kita dapatkan adalah cerita yang rasanya datar-datar saja. Tidak sangat inspiratif. Nah, misalkan kalau saya bertanya, kira-kira kecewa tidak? Itu kan imajinasi saya kan. Jalan lain yang dimaksudkan apa? Kita bisa membayangkan jalan lain itu sebagai jalan yang penuh dengan semak duri harus dibabat supaya menjadi jalan. Tetapi jalan itu menghindarkan Yesus dari kematian. Maka kata jalan lain harus diberi imajinasi kreatif sekaligus inspiratif. Saya ingin menutup kesempatan kali ini dengan bercerita mengenai raja keempat. Ada filmnya. Saya ingat bintang film utamanya Charlie Sheen. Ya. Tidak ada kan dalam kitab suci raja keempat ini. Sama seperti 3 raja juga tidak ada dalam kitab suci. Sampai akhirnya menjadi Baltasar, Gaspar, dan Melchior. Dibuat imajinasi dan rupanya imajinasi ini kreatif, memberi inspirasi. Saya selalu senang waktu saya tinggal di Italia sampai sekitar 6,5 tahun, ya, karena pas pesta 3 raja yang dalam liturgi Katolik disebut sebagai Epifani. Natal adalah sebuah perayaan di mana Yesus Allah yang menjadi manusia menampakkan diri kepada orang-orang yang dipilih untuk diberi penampakan dan dirayakan dalam liturgi adalah ketiga raja. Maka pesta Epifania itu adalah pesta ketiga raja. Ketiga raja tidak dipasang pada malam Natal, belum dikunjungi oleh ketiga raja. Nanti seminggu setelahnya barulah ketiga raja itu patungnya dipasang.
di tradisi Itali ada kesempatan ibu-ibu mengajak anak-anak kecil mereka keluar dan mereka saling memberi emas yang kertas emas digunting. Mereka saling memberikan sukacita, anak-anak senang kalau boleh melemparkan kertas emas ketika ada anak-anak lain yang datang. Banyak hal itu hidup karena diberi ungkapan tradisi. Kita sebetulnya perlu selalu memikirkan sebuah paroki, sebuah komunitas perlu membuat kebiasaan dalam rangka menghidupi iman. Nah, seperti ketiga raja adalah imajinasi yang inspiratif, raja keempat apalagi tidak dicatat dalam kitab suci sama sekali. Ada seorang yang mengatakan, waktu dia ditanya, kok nggak ada Injil mengenai raja keempat? Dan orang ini mengatakan, ya dia tidak dicatat karena dia datangnya terlambat. Maka ini orang bijak, tidak seperti orang Majus yang datang tepat pada waktunya. Raja keempat ini datang terlambat. Karena dia tidak cukup cepat membaca primbon, tidak membaca dengan cepat buku-buku yang menafsirkan mengenai bintang. Tapi akhirnya dia tahu. Dia diberi nasihat oleh orang-orang pintar dalam kerajaannya. Itu loh, ada bintang bersinar sangat terang. Di bawah bintang itu akan lahir Sang Maharaja, Raja di Raja, yang akan membawa damai, membawa keselamatan, maka baik bahwa Raja juga menyembah dia. Maka Raja keempat ini juga berencana untuk menyembah. Kalau ketiga raja mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, raja ini juga tidak mau kalah. Dia mengumpulkan permata-permata yang terbaik di dalam kerajaannya. Raja itu juga mengumpulkan emas dan berlian. Persembahannya jauh lebih banyak daripada ketiga raja sebelumnya. Setelah persembahannya dirasa pas untuk diberikan kepada Tuhan Yesus yang lahir, maka dia berangkat, diiringi oleh punggawa-punggawanya. Dia berjalan, baru beberapa saat harus dia lewati daerah yang sedang dilanda letusan gunung. Banyak orang tidak bisa bekerja lagi, mereka harus pindah ke tempat yang lain, tidak punya uang sama sekali. Raja ini iba, maka dia berikan sedikit dari persembahannya untuk Yesus kepada orang-orang yang malang ini. Berkurang persembahannya. Tapi dia mengatakan, masih banyak ini. Saya akan maju terus. Saat dia maju, beberapa hari kemudian, dia lewat daerah perang. Dia ketemu dengan banyak anak-anak kecil dan janda-janda yang tidak tahu lagi harus hidup dengan cara apa. Mereka tidak punya uang, yang mencari uang, suami mereka mati dalam perang. Dia iba lagi, dia berikan sedikit dari yang dia bawa. Ini tolong dijual, disimpan, nanti kalau ketemu orang mau membeli, jualah untuk makanmu. Raja ini mengatakan, masih banyak yang saya persiapkan untuk Sang Raja di Raja yang bintangnya bersinar makin terang. Dia berjalan lagi, saat dia lewat kota, dia temui banyak orang-orang miskin yang meminta-minta padanya. Beberapa orang bahkan tidak bisa berjalan lagi karena begitu kelaparan. Raja terharu, dia menoleh ke belakang, dia berikan juga sedikit dari yang dia bawa. Banyak kemalangan orang-orang dia jumpai dan raja ini bermurah hati. Sampai suatu saat dia sadar bahwa yang dia bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus sudah habis. Dia mau berbalik, sudah
terlanjur jalan terlalu jauh. Dan itu lihat, bintangnya bersinar semakin terang. Maka dia memutuskan, baik, saya akan nekat saja bertemu dengan Yesus. Saya nanti akan bicara pada orang tuanya. Mengapa saya tidak bisa memberikan persembahan apa-apa? Sudah habis di jalan, saya berikan kepada orang-orang malang. Dan sama seperti Injil Matius bab 2, suatu ketika bintang bersinar sangat terang. Dia lihat di bawah ada lampu yang bernyala. Itulah tempat di mana Yesus dilahirkan. Dia mendekat, dia salami Bunda Maria, dia salami Bapak Yosef, dan akhirnya dia mengatakan, saya sebetulnya mempersiapkan banyak hal indah untuk Tuhan Yesus. Lalu dia ceritakan bagaimana dia memberikan barang-barang berharga ini untuk korban gunung meletus, untuk korban perang, untuk orang-orang miskin. Dia ceritakan, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi saya ini punya rakyat di kerajaan saya. Saya akan memberikan hidup mereka. Saya akan memberikan hati mereka. Saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. Seluruh kerajaan saya akan saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saat saya nanti selesai menyembah. Yesus ini Allah Maha Tahu, walaupun masih kecil. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Raja keempat ini. Dan Yesus sangat berbahagia. Dia tersenyum manis sekali. Mengapa Yesus berbahagia? Karena justru yang dikatakan ketiga raja, aku akan mempersembahkan seluruh rakyatku, hidup mereka, seluruh kerajaan kepada Yesus. Itu yang paling cocok untuk Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu pantas memakai emas berlian? Anak kecil baru lahir, kakinya dikasih emas, tangannya dikasih emas. Jarang kan, belum pernah kan Anda lihat anak baru lahir sudah dipenuhi dengan aksesori emas, gelang emas, cincin emas. Anak kecil tidak diberi emas. Persembahan emas tidak terlalu cocok untuk Tuhan Yesus. Cocok untuk ibunya, tapi mungkin tidak cocok untuk Tuhan Yesus. Ada persembahan mur dan kemenyan. Kalau mur dan kemenyan itu dibakar pada api, baunya akan keras sekali. Ada asapnya. Itu hanya akan membuat bayi Yesus batuk-batuk. Maka tidak cocok untuk Tuhan Yesus. Yang cocok ya tadi, yang diberikan oleh ketiga raja yang dijanjikannya. Maka Yesus tersenyum. Manis sekali. Raja keempat melihat senyum Yesus itu, dia rekam dalam ingatannya. Waktu itu belum ada HP. Sehingga tidak bisa difoto senyum Yesus. Tapi senyum Yesus yang amat indah itu disimpan dalam hati Yesus. Maka begitu Yesus itu melihat perkataan raja itu, sungguh kebahagiaannya luar biasa. Raja itu pulang ke negerinya juga lewat jalan lain. Jalan lain itu apa? Jalan lain itu adalah dia ajarkan senyuman Yesus yang penuh kebahagiaan itu pada rakyatnya. Maka nanti ada tugas bagi Anda semua. Silahkan Anda nanti tersenyum satu sama lain karena Anda adalah warga negara dari kerajaan Raja keempat ini. Kalau saat ini, hari ini, Anda tersenyum manis satu sama lain, itulah senyuman Yesus.
yang diajarkan oleh Raja keempat. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Iya. Terima kasih Romo untuk pemaparan materinya. Ternyata ada raja keempat juga ya Romo. Ada orang bijak yang keempat juga meskipun tidak tercatat di mana di Injil Matius. Tapi rupanya ada cerita mungkin dari tradisi gitu ya Romo ya. Enggak, ini sekali lagi, ini cerita imajinatif. Sama seperti sebetulnya ketiga raja kan juga ada dalam imajinasi yang kemudian menjadi tradisi yang kreatif. Romo kalau boleh tahu, sebetulnya cerita mengenai orang Majus ini hanya ada di Matius saja ya Romo? Ya, betul. Kalau kira-kira pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Matius kepada para pembacanya dengan adanya kisah para Majus ini, Romo? Ya, saya tadi sebetulnya sudah menyampaikan walaupun tidak sangat jelas. Ya. Ketiga orang Majus ini, atau orang-orang Majus, karena Injil Matius tidak mengatakan jumlahnya, diberi tanda, dan dengan pedoman tanda dari Tuhan itu, mereka mencari Tuhan Yesus. Nah, mereka menemukan Tuhan Yesus dan dikatakan dalam Injil Matius, mereka bersuka cita saat melihat bintangnya sangat terang dan mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus. Maka sebetulnya kita itu diberi banyak penerang oleh Tuhan untuk menemukan Tuhan. Masalahnya kita mencari enggak? Karena Tuhan tidak mungkin kelihatan. Apakah ada dari antara yang malam ini ingin melihat Tuhan? Jangan dijawab ya, karena kalau kita melihat Tuhan, itu artinya kita game. Kita berhenti hidup. Jangan mau dipanggil Tuhan buru-buru, jangan mau melihat Tuhan cepat-cepat. Tapi kita diberi banyak tanda, banyak penerang dalam gereja Katolik, itulah sakramen. Sakramen itu selalu mengantarkan kita pada sebuah keyakinan Tuhan hadir pada kita. Maka kita tidak membuat tanda kita sendiri. Kita bersama gereja meyakini tanda-tanda yang diyakini oleh gereja. Maka saat kita terima komuni, itu Yesus yang hadir pada kita. Kalau tidak ada tandanya yang diyakini bersama-sama, bagaimana kita mencarinya? Nah, ada yang tidak dikatakan secara jelas. Kalau kita punya cinta kasih, kita mengungkapkan cinta kasih, di situ ada Tuhan. Nah, dalam cinta kasih, lewat tanda cinta kasih, kita juga bisa menemukan Tuhan. Maka ketika orang Majus mencari Tuhan, menemukannya dengan bimbingan tanda, kita diundang juga sebetulnya untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu inspirasi kuat yang pertama. Yang kedua, kita itu bisa memilih peran dalam hidup kita. Kalau Anda ditanya, siapa yang kepengen jadi malaikat? Ada banyak orang yang kepengen jadi malaikat, kan? Keren, ganteng, cantik, ada sayapnya. Itu kalau Anda pergi ke tempat lain, tidak usah manggil Gokar atau Grab, pakai sayap terbang saja. Tapi malaikat itu, kekasannya, dia hanya bisa melakukan yang baik. Tidak bisa memilih yang buruk. Setan juga tidak punya pilihan dalam hidupnya. Tugasnya terus melakukan yang jahat. Jadi malaikat maupun setan tidak punya pilihan. Kalau malaikat ini ditawari makanan enak apa ya, sate babi, samcan, dia akan mengatakan enggak, saya hanya bisa makan makanan sehat. Manusia bisa memilih kan, ditawari samcan atau tempe goreng, ya milih samcannya kan, milih sate babinya. Walaupun ada kolesterolnya.
Nah, habis itu kita memilih yang lain lagi, banyak olahraga, tidak lagi makan yang banyak kolesterolnya, bulan depan baru akan makan lagi. Malaikat nggak bisa seperti kita. Maka manusia itu punya keindahan luar biasa. Jangan mau jadi malaikat, jangan mau jadi setan, jadi manusia karena selalu bisa memilih. Para raja tadi bisa memilih. Mereka bisa menjadi sekutunya Herodes, menjadi mata-matanya, pulang lewat jalan yang sama, lalu mereka melaporkan, Yesus itu ada di situ loh. Nah, Herodes tinggal mudah menemukan Yesus untuk dibunuh. Tapi mereka tidak memilih jalan Herodes, jalan kematian. Mereka memilih jalan lain yang penuh resiko. Mereka bisa kecewa melihat Yesus, tapi para raja tidak kecewa. Mereka tetap menyembah. Nah, ketika raja punya pilihan-pilihan, kita tentu dalam hidup kita punya banyak pilihan, mari kita pilih yang memang membawa pada kehidupan, yang membawa pada hati yang menyembah Tuhan, memuliakannya, dan bukan hanya memikirkan diri sendiri, kekuasaan, harta, tapi semuanya kita gunakan dalam rangka penyembahan kepada Tuhan. Itu kira-kira pesan utamanya, Pak Teja. Ya, baik. Terima kasih Romo. Di chat box sudah ada pertanyaan. Romo Raja keempat itu namanya Artaban bukan Romo? Saya tidak tahu namanya siapa. Maka silahkan Anda nanti lihat, ada film 60 menit. Bintang filmnya Charlie Sheen, The Fourth King. Nah, namanya pasti lain-lain. Karena sebetulnya Baltasar, Gaspar, dan Melchior juga baru ada dalam tradisi kita agak lambat. Nama itu diberikan begitu saja. Maka saya terus terang juga tidak tahu nama Raja keempat, karena ini imajinasi saja kan. Saya juga berimajinasi dalam cerita saya tadi. Tapi pesannya kan indah kan, kalau kita itu saling berbagi kebahagiaan, saling memberikan senyum indah. Sebetulnya itulah senyum Yesus sendiri yang diajarkan Raja keempat. Silakan yang lain, Pak. Ya. Ini ada dari Ponsin Kedoya. Orang Majus keempat yang saya baca itu membawa batu permata dan berlian yang terpakai menolong orang susah yang dia temui. Selama mencari Yesus, akhirnya ia meninggal bersama dengan kematian Yesus di salib. Ia meninggal melihat penampakan Yesus padanya saat langit terbelah dua. Jadi selama hidupnya ia tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Ya, ini sekali lagi seperti saya katakan tadi, itu imajinasi yang kreatif. Sejauh membawa kebaikan pada kehidupan, sejauh mempertobatkan kita, imajinasi yang kreatif ini tentu diterima. Tapi datanya dalam kitab suci pasti tidak ada. Bahkan ketiga orang Majus pun tidak ada. Jumlahnya tidak 3, tidak dituliskan. Tapi yang tidak dituliskan tidak berarti bahwa tidak ada. Terima kasih untuk sharingnya mengenai Raja keempat. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Ida Udayani. Romo dalam memilih jalan lain yang mungkin sulit, bagaimana caranya agar tetap teguh menjalani jalan lain ini? Ya, baik. Saya bagikan saja inspirasi dari Injil hari Minggu. Jalan Yosef untuk memperistri Maria itu tidak mudah. Karena sebelum mereka menikah, mereka baru bertunangan, Maria mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Kita seringkali mengatakannya dalam doa kita. Maria mengandung dari Roh Kudus.
untuk laki-laki yang normal seperti Yosef, orang Yahudi, pasti ini hal yang amat sulit dipahami. Bagaimana bisa wanita yang mau saya peristri, saya nikahi malah hamil lebih dahulu. Walaupun itu dilakukan oleh Tuhan, tetap saja hal ini tidak bisa dipahami oleh Yosef. Saudara-saudari dari agama lain pun yang bukan Kristen sulit memahami kenyataan ini. Kok bisa Allah itu menjadi manusia lalu ada dalam rahim Bunda Maria? Itu kan seringkali dijadikan bahan ejekan. Tapi mereka mengejek kita tidak apa-apa. Kemuliaan Tuhan tidak berkurang karena diejek orang lain. Ya. Tapi jangan pernah mengejek orang yang beragama lain, gereja Anda nanti dibakar. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menempuh jalan lain? Kita belajar dari Yosef karena dalam kegalauannya dia disertai oleh Tuhan yang mengutus malaikatnya. Ambillah Maria sebagai istrimu. Ada banyak hal buruk dalam hidup kita yang harus kita terima. Makin kita tambah umur, makin kita rasakan bahwa banyak hal buruk menimpa kita. Kita tidak sangat sehat di usia tertentu. Waktu muda saya pakai parfum. Koleksi parfum saya banyak. Kalau orang sudah seusia saya 60 tahun, pasti lebih banyak pakai minyak angin daripada minyak wangi. Nanti tambah usia lagi, minyak angin mulai berkurang dan diganti dengan sakramen perminyakan. Jadi hidup tidak selalu indah. Untuk Yosef juga. Tapi dia sungguh bisa menjalani jalan lain. Kalau laki-laki lain mungkin sudah ceraikan Maria. Dia ambil jalan lain karena dia disertai Tuhan. Dan sebetulnya hakikat iman kita agar kita bisa setia adalah bahwa kita disertai Tuhan. Kita ingat kisah mengenai para rasul yang ketakutan setelah Yesus mati. Mereka kan bersembunyi. Mereka mengurung diri. Dan Yesus datang pada mereka sambil berkata, damai sejahtera bagimu. Para murid akan mengatakan, mana mungkin Tuhan Yesus, kami ini sedang khawatir, sedang ketakutan. Masalah kami banyak sekali setelah Engkau meninggal. Mengapa Engkau bilang damai sejahtera? Yesus mengatakan sebetulnya secara tersembunyi, kalau aku menyertai kamu, damai sejahtera itu ada. Maka sebetulnya banyak hal dalam hidup kita hanya bisa kita hadapi sebagai jalan lain kalau kita yakin kita disertai Tuhan. Maka kita merayakan Ekaristi, itulah puncak penyertaan Tuhan pada kita. Kita berdoa, karena Tuhan kita ajak bicara, kita tidak sendirian dalam masalah hidup kita. Intinya kita akan merayakan Natal, itulah saat kita disertai Tuhan, itu pesta Sang Immanuel Allah beserta kita. Kalau kita disertai Tuhan, tempuhlah jalan yang lain, karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Terus, Pak Christopher tidak. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab ya tadi untuk Ibu Ida. Berikutnya Romo, orang Majus tersebut disebut raja. Adakah relevansinya dengan Yesaya 60 ayat 3? Yesaya 60, coba dibaca Yesaya 60, saya tidak hafal seluruh kitab suci. Saya baca Romo. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, pasti kitab suci itu selalu ditafsirkan dalam kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi dalam sebuah pemahaman yang menyatu, yang komprehensif. Nah, sepanjang kisah mengenai
orang-orang Majus ini diterangi oleh ayat lain, penafsiran seperti itu bisa dibenarkan. Saya ingat waktu Yohanes Paulus yang kedua mengunjungi Indonesia, dia mengutip Nabi Yesaya juga yang bicara mengenai pulau-pulau yang bersorak-sorai, memuji Tuhan, memuliakan namanya. Itu kan cocok dengan konteks Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Maka kata-kata kenabian ini dipakai untuk mendukung tafsiran Paus mengenai Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Maka bisa dibenarkan kalau ketiga orang Majus tadi juga diberi perkataan raja. Tetapi emas, menyan, dan mur itu juga terkait dengan hal yang lazim dalam kerajaan. Maka tafsiran itu bisa dibenarkan. Iya, menyinggung soal mur, Romo. Apa makna persembahan orang Majus tentang mur? Karena setahu penanya ini atau Pak Sony ini, mur itu untuk mengurapi jasad. Ya, betul. Jadi mur itu memang untuk mengurapi jasad. Itulah minyak yang digunakan juga saat Yesus meninggal dunia. Jadi sang raja ini sebetulnya mewujudkan kasih Tuhan. Dia yang diberi mur juga suatu saat akan meninggal dunia dan dia tetap diperhatikan Tuhan. Jadi memang ada kaitan antara pengurapan jenazah Yesus dengan minyak mur tapi ini sekali lagi ini suatu tafsir ya, dengan yang dipersembahkan oleh ketiga raja. Dia tetap menjadi raja dalam kemuliaan juga dalam kematiannya. Ya. Pertanyaan dari Pak Sony lagi, Romo. Orang Majus ini datang ke palungan atau ke rumah? Seperti yang tercantum di dalam Matius 2 ayat 11. Ya, kalau kita baca Injil, tradisi Katolik sebetulnya menyebutkan dua hal ini. Jadi Yesus bisa ditafsirkan lahir di gua, tempat para gembala seringkali berteduh. Kalau hawa dingin, hujan, Yesus lahir di situ. Inilah tafsir yang dipakai oleh Romo-Romo Fransiskan yang ada di Bethlehem. Mereka memelihara kenangan akan tempat Yesus dilahirkan dalam sebuah gua. Nah, tapi ada juga tafsir yang mengatakan, dan dikatakan kan Yesus memang dibungkus dalam kain lampin di dalam palungan. Ini juga menjadi tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Dan tradisi ini juga sangat biblis, terutama kalau kita membaca Injil Lukas, makin lengkap kisah mengenai kelahiran Yesus dibandingkan Injil-Injil yang lain. Kita bawa dua tradisi ini, tidak usah saling menolak, tapi intinya sebenarnya Yesus itu lahir di dalam keadaan yang amat sangat sederhana. Di rumah atau di gua tempat para gembala sering mengungsi, atau di tempat di mana binatang-binatang itu ada, lalu Yesus diletakkan di atas jerami dan dibungkus dengan kain lampin. Ini juga ada datanya dalam Injil. Kita terima kedua tradisi itu. Ya, semoga menjawab ya Pak Sony. Dari Pak Slamet Limaran, Romo mohon pencerahannya bagaimana saya berani mengambil jalan lain yang sudah menerima Yesus dalam sakramen dan ekaristi dalam godaan arus zaman yang lebih menarik dalam kehidupan ini. Ya. Jalan lain pasti tidak sekedar beda. Ini jalan lain yang ditempuh karena di baliknya ada sebuah nilai.
saya ini punya mahasiswa di kampus ya. Dan seringkali saya bertanya kepada mereka mengenai hal-hal biasa. Ada mahasiswi-mahasiswi yang dalam usia muda mereka sudah berani mengatakan, saya tidak akan pernah memilih jodoh yang bukan Katolik. Anak-anak sekarang kan kepengennya dapat orang yang keren, yang kaya gitu ya. Karena akan membuat hidup menarik. Tapi mereka mengatakan, ikatan saya dengan Yesus itu adalah sesuatu yang hakiki, yang prinsipil. Saya tidak akan pernah meninggalkannya, saya akan hidup bersama orang yang juga mempunyai iman yang sama dengan saya. Jadi sementara orang itu pertimbangannya praktis-praktis saja, beberapa mahasiswi ini berusaha mengambil jalan yang lain. Maka kita hanya bisa mengambil jalan lain, tidak sekedar berbeda. Di dalamnya harus ada prinsip yang tegas dan kuat. Lalu juga kita pada saat mengambil keputusan harus selalu sadar ini bukan keputusanku sendiri. Ini keputusanku bersama Yesus, aku disertainya. Maka saya ambil jalan seperti ini. Banyak kisah mengenai orang-orang yang ditawari jabatan yang tinggi, tetapi nanti peresmiannya harus secara non-Kristiani. Karena jabatan ini strategis, walaupun tidak tertuliskan dalam hukum, tapi kita ada dalam kesulitan untuk menempatkan orang Kristen di sini. Ada orang yang memikirkan betapa besar uangnya kalau menduduki jabatan itu. Tapi ada orang yang punya prinsip, buat saya Yesus lebih saya utamakan daripada harta yang tidak akan saya bawa mati. Pada intinya kita membuat jalan lain karena sebuah prinsip kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, persahabatan kita dengannya. Tidak kita biarkan Yesus hilang, mati dalam keputusan kita. Iya, Sip. baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Selamat Limaran. Di chat box sudah tidak ada yang bertanya, namun mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, kita masih ada waktu 1-2 penanya mungkin. Mohon maaf saya minum dulu. Ya silakan. Silakan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung? Mungkin kalau kesulitan mengetik di chat box. Mungkin kita Tidak sudah malam Natal, Pak Christopher Teja. Malam Natal kan lagunya Silent Night, Holy Night. Nah, ini sudah silent. Iya, baik. Kalau tidak ada, ada. Saya mau nanya boleh? Silakan, saya mau nanya gini. Ya. Di dalam Injil itu mereka si Majus itu memilih jalan lain karena bagaimana mereka tahu kalau Herodes itu jahat, punya rencana jahat? Apakah kalau Yusuf itu dulu kan karena didatangi malaikat dalam mimpi? Jadi kalau saya baca Injil, saya nggak ngerti kalau yang tadi dijelaskan oleh pastor, bahwa mereka tidak milih jalan lewat Yerusalem lagi, lewat memberitahu kepada Herodes. Karena mengetahui bahwa Herodes mempunyai rencana jahat. Itu di mana adanya itu ya? Ya, pasti tidak dituliskan langsung di dalam Injil Matius. Ya, sebetulnya kisah mengenai pembunuhan anak-anak kecil itu menjadi sesuatu yang diberikan
sebagai data yang problematis dalam kitab suci. Tapi memang kisahnya seperti ini. Herodes dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Mengapa Yesus diungsikan ke Mesir? Karena dia menghindari bahaya kekejaman Herodes itu. Sampai saatnya aman, akhirnya keluarga kudus dari Nazaret itu kembali. Walaupun tidak langsung ke Yerusalem, mereka tinggal di Nazaret. Maka kalau kita hanya membaca Injil Matius, tidak kita temukan kekejaman Herodes. Sekali lagi dibutuhkan untuk menafsirkan. Karena Injil Matius berbicara minim sekali kan. Kitab suci tidak ditulis untuk melaporkan sebuah peristiwa, tetapi untuk menyampaikan sebuah refleksi iman. Ini ceritanya bisa panjang. Karena kitab suci tidak ditulis begitu Yesus lahir, ada orang yang segera menuliskan. Kisah-kisah mengenai Yesus itu dituliskan setelah Yesus bangkit. Jadi ada istilah post-Paschal experience. Setelah Yesus bangkit, orang mengalami sesuatu yang lain. Dan itulah yang mendorong mereka untuk menuliskan segala sesuatu tentang Yesus, mengumpulkan banyak kisah. Nah, kisah-kisah yang muncul adalah bahwa Herodes memang raja yang sangat kejam. Ya, itu ada buktinya kalau bahwa dia kejam kan? Iya. Ya, dia itu bunuh ada semua anak-anak ya. Sulung. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Pastor. Sama-sama. Ya. Satu penanya lagi mungkin yang ingin bertanya langsung. Kalau tidak ada, terima kasih Romo untuk pemaparan materinya yang tentu sangat inspiratif sekali dengan kisah para Majus yang pulang lewat jalan lain. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Romo ini bermanfaat bagi perkembangan iman kita dan juga tentunya dalam perjalanan kita menuju ke tahun 2023 nanti. Waktu dan layar saya kembalikan ke Ibu Dwi selaku MC. Silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Teja, terima kasih Romo Bagio. Tak terasa sampai sudah jam 9, acara sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kebersamaan kita dan juga teman-teman MBC tetap semangat. Jangan lupa untuk hadir lagi di tahun depan, di Januari. Tentunya dengan Romo yang oke lagi. Yang lebih menarik lagi topiknya apa nanti, tunggu tanggalnya. Dan tanggal berapa di Januari, nanti kita akan info. Bagi teman-teman, untuk MBC, nanti untuk MBC pengumumannya lain lagi ya. Ini oke, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Romo Bagio, sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan juga Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Yang belum bergabung dengan MBC juga terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara yang lebih menarik lagi, yang lebih oke lagi. Dan untuk itu, kita tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh teman kita, Ibu Betty. Nah, Ibu Betty. Terima kasih Ibu Dwi. Bapak Ibu mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami dapat mendengarkan pengajaran dari Romo Subagio. Banyak hal-hal baru yang kami alami dan kami peroleh dari pelajaran malam hari ini. Semoga apa yang sudah kami terima ini dapat sungguh-sungguh menguatkan iman kami kepadamu. Tuntunlah kami dalam perjalanan hidup ini, agar selalu mencari Engkau dengan kerendahan hati. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami percaya di saat tubuh kami berbaring, Engkau tetap setia menjaga kami. Berkatilah istirahat kami, agar kami esok pagi dapat bangun dalam keadaan sehat, dan menyambut hari baru dengan penuh sukacita.
Semua doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, hanya dengan perantara Yesus Kristus Putramu. Dan kini kami mohon berkat-Mu melalui Romo Yohanes Subagio. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya pamit.